Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Informatika dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama akan membawakan materi thread dari mata kuliah Sistem Operasi yang dibimbing oleh dosen kita, yakni Arifin Abdul Karim, Sarjana Komunikasi MMSI. Oke, langsung saja. Saya sebagai ketua kelompok akan memperkenalkan kelompok 3 yang terdiri atas 4 anggota tim. Langsung saja, yang pertama saya sendiri. Nama saya Aldi Hidayat, nomor induk mahasiswa saya 19260150, Prodi Teknik Informatika, Kampus Unusia, Jakarta. Yang kedua ada Muhammad Farisi Maulana, nomor induk mahasiswa 19260140, Prodi Teknik Informatika, Kampus Unusia, Jakarta. Yang ketiga ada Irfan Maulana, nomor induk mahasiswa 19260145, Prodi Teknik Informatika, Kampus Unusia, Jakarta. Yang terakhir ada Reka Fania Chandra Ningtyas, nomor induk mahasiswa 19260155, Prodi Teknik Informatika, Kampus Unusia, Jakarta. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi yang akan dibacakan oleh Mas Irfan Maulana. Oke, langsung aja kita ke materinya, yaitu TRIDS. Dengan dosen pengampunya yaitu Pak Arifin Abdul Karim. Kita mulai saja. TRID adalah sebuah alur kontrol dari sebuah kontrol TRID tunggal ini hanya memungkinkan proses menjalankan satu tugas pada satu waktu. Ini adalah gambar model proses TRID. Keuntungan TRID adalah 1. Responsif, 2. Mampu berbagi sumber daya, 3. Ekonomis, 4. Utilisasi arsitektur multiprosesor. Keuntungan pertama yaitu responsif, membuat aplikasi yang interaktif menjadi multithreading, dapat membuat sebuah program terus berjalan meskipun sebagian dari program tersebut diblok atau melakukan operasi yang panjang. Karena itu dapat meningkatkan respon kepada pengguna. Sebagai contohnya dalam web browser yang multithreading. Sebuah thread dapat melayani permintaan pengguna, sementara thread lain berusaha menampilkan image. Keuntungan kedua yaitu berbagi sumber daya. Thread berbagi memori dan sumber daya dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Ketiga, ekonomis. Dalam pembuatan sebuah proses, banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan menggunakan thread. Karena thread berbagi memori dan sumber daya, proses yang memilikinya maka akan lebih ekonomis. Akan susah untuk mengukur perbedaan waktu antara proses dan thread dalam pembuatan dan pengaturan. Tetapi secara umum, pembuatan dan pengaturan proses lebih lama dibandingkan thread. Pada Solaris, pembuatan proses lebih lama 30 kali dibandingkan pembuatan thread. Dan pada konteks switch lebih lama 5 kali dibandingkan konteks switch threads. Keuntungan selanjutnya yaitu utilisasi arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU menjalankan setiap thread secara bergantian, tapi hal ini berlangsung sangat cepat, sehingga menciptakan ilusi paralel. Tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang dijalankan CPU pada satu satuan waktu. Selanjutnya itu model threading. Model yang pertama itu thread pengguna. Thread yang pengaturannya dilakukan oleh pustaka thread pada tingkatan pengguna. Karena pustaka yang menyediakan fasilitas untuk pembuatan dan penjadwalan thread. Thread pengguna cepat dibuat dan dikendalikan. Model yang kedua yaitu thread kernel. Thread yang didukung langsung oleh kernel. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Karena dilakukan oleh sistem operasi, proses pembuatannya akan lebih lambat jika dibandingkan dengan thread pengguna. Selanjutnya itu model multithreading. Yang pertama yaitu model many to one, kedua model one to one, ketiga model many to many.
Model yang pertama yaitu many-to-one model. Pertama, ciri-cirinya yaitu memetakan banyak user level thread ke satu kernel thread. Kedua, pengaturan thread dilakukan di user space. Ketiga, efisien tetapi ia mempunyai kelemahan yang sama dengan user thread. Keempat, tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Ini adalah model many-to-one models. Selanjutnya yaitu one-to-one model. Ciri-cirinya yaitu memetakan setiap user thread ke kernel thread. Kedua, menyediakan lebih banyak konsumsi dibandingkan many-to-one model. Keuntungannya sama dengan keuntungan kernel thread. Kelemahannya, setiap pembuatan user thread membutuhkan pembuatan kernel thread yang dapat menurunkan performa dari sebuah aplikasi. Kelima, sistem operasi yang mendukung one-to-one model adalah Windows NT and US2. Ini adalah model one-to-one model. Selanjutnya, many-to-one model. Pertama, multiplexes banyak user level thread ke kernel thread yang jumlahnya lebih kecil atau sama banyaknya dengan user level thread. Kedua, jumlah kernel thread dapat spesifik untuk sebagian aplikasi atau sebagian mesin. Ketiga, developer dapat membuat user thread sebanyak yang diperlukan, dan kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Keempat, ketika suatu thread menjalankan blocking system call, maka kernel dapat menjadwalkan thread yang lain untuk melakukan eksekusi. Kelima, sistem operasi yang mendukung model ini adalah Solaris, Unix, dan Digital Unix. Ini adalah model many-to-many models. Oke, sampai sekian. Oke kawan, jika kalian ingin bertanya seputar materi yang sudah kami sampaikan, silakan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar, oke? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan saya sebagai perwakilan dari kelompok ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan entah dari tutur kata atau pembawaan materi yang kurang lengkap, karena manusia gudangnya salah dan dosa. Saya sebagai perwakilan dari kelompok ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Oke? Jangan lupa subscribe. Wallahumma fiq ila akhwa itorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.